Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Mari kita akan bawa syukur kita kepada Tuhan sebab Dia baik, menyertai kita seumur hidup kita sampai detik ini. Dia tidak pernah tidak menyertai kita. Kasih-Nya selalu baru buat kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Biar Tuhan akan pimpin doa kami pada pagi hari ini. Tuhan hadir di dalamnya, menyertai kami, memberkati, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwa kami merindukan-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami sungguh menantikan, merindukan-Mu ya Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami bawa pujian, kami bawa syukur, sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, mari bawa syukur, bawa pujian bagi Tuhan. Dalam ucapan syukur, dalam pujian ada kekuatan yang baru, ada kasih yang melimpah. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan baik. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Izinkan Dia melawat kita, izinkan Dia menjamah setiap hati kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan membukakan jalan yang baru. Kami percaya Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Yesus melimpahkan kekuatannya, Yesus memberi kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami bawa syukur kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang
menyelamatkan kami. Terima kasih. Penyertaan Tuhan sempurna, kebaikan Tuhan melimpah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Syukur, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh heran, sungguh besar setia Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Mari Bapak Ibu, setiap kali kita mengingat kebaikannya, pengorbanan Tuhan kepada kita, itu yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita semangat yang baru menjalani hidup ini yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
dalam ku menyembah. Dalam roh, sekali lagi ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami tinggikan, kami sembah Tuhan, kami muliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar setiamu Tuhan, melimpah kasih dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami mohon kepada Roh Kudus, biar hati kami boleh terbuka kepada firman Tuhan. Dan kami izinkan firman itu jatuh di hati kami, mengerjakan kami. Tuhan, tak habis-habisnya kami meminta kepada Bapa, Roh Kudus mampukan, ingatkan kami senantiasa akan firman yang Tuhan akan perdengarkan kepada kami, untuk kami dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan dibentangkan hamba-Mu di dalam urapan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, dan kami akan terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama ada di dalam doa pagi kita. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab yang sudah Bapak Ibu bawa. Dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Manasye. Nah, siapakah Manasye itu? Manasye adalah Raja Yehuda dan dia diangkat menjadi Raja Yehuda menggantikan ayahnya yang bernama Hizkia. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa di dalam kepemimpinan awal-awal daripada Manasye ini, Manasye rupanya memiliki satu sikap yang berbeda yang dimiliki oleh ayahnya Hizkia. Firman Tuhan mencatat bahwa Manasye ketika menduduki jabatan sebagai raja, dia melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca perbuatan-perbuatan tidak benar apakah yang dilakukan oleh Manasye ketika dia menduduki jabatan sebagai raja, di mana salah satunya firman Tuhan mencatat Manasye kembali mendirikan mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung supaya disembah. Nah, jelas ini merupakan satu tindakan, satu sikap yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan karena perbuatan tidak benar yang dilakukan oleh Manasye di dalam bagian ini jelas sangat melukai hati Tuhan, sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai akibat dari tindakan tidak berkenan yang dilakukan oleh Manasye terhadap Tuhan, maka Tuhan mengizinkan Manasye pada akhirnya ditawan oleh tentara Asyur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam ayat-ayat yang kita baca, sekali lagi firman Tuhan mencatat bahwa pada saat itu Tuhan mengizinkan Manasye ditawan oleh tentara-tentara Asyur. Dan Bapak Ibu bisa membayangkan ya, hidup sebagai tawanan itu seperti apa.
Hidup sebagai tawanan tentunya sangat menyedihkan dan tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan yang dirasakan. Namanya saja ditawan, Bapak Ibu ya. Jadi mau nggak mau hidup sebagai tawanan, apa yang diperintahkan oleh orang yang ditawan dan apa yang dimau oleh orang yang menawan itu hak mereka. Dan yang bisa dilakukan istilahnya hanya berserah saja, Bapak Ibu. Yang mau diapakan ya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, situasi ini, kondisi ini rupanya benar-benar menekan kehidupan Manase. Sehingga pada saat itu ketika Manase diperhadapkan kepada satu situasi dia menjadi orang yang ditawan, dia benar-benar merasakan satu kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Nah, di dalam situasi yang seperti itu, Bapak Ibu ya, firman Tuhan mencatat bahwa dia sangat tertekan dengan situasi yang dia alami pada saat itu. Namun demikian, ketika dia mengalami satu tekanan yang hebat yang terjadi di dalam hidupnya, rupanya dia tidak melupakan Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya. Dan satu tindakan yang dilakukan oleh Manase ketika dia merasa terdesak dengan tekanan yang terjadi di dalam hidupnya pada saat itu, yang dia lakukan adalah apa, Bapak Ibu? Datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya dia dilepaskan dari semuanya apa yang dia alami di dalam hidupnya, supaya dia dibebaskan dari apa yang dia alami pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi terdesak yang dialami oleh Manase pada akhirnya membuat dia datang kepada Tuhan. Dia sadar segala perbuatan tidak benar yang dia lakukan di dalam hidupnya. Dia menyadari keberdosaan dia di hadapan Tuhan. Dia menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sehingga menyebabkan dia mengalami semuanya itu. Tetapi dia pada akhirnya ingat bahwa di balik semua apa yang telah dia lakukan di dalam hidup dia, dia ingat kepada Tuhan dan dia kembali kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan yang menariknya, Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu menyimak dari ayat-ayat yang kita baca, ada satu penekanan yang firman Tuhan catat berkaitan dengan doa yang dilakukan, yang dinaikkan oleh Manase. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Bukankah ini yang kita rindukan di dalam hidup kita? Bukankah ini yang kita impikan di dalam hidup kita? Bukankah ini yang kita mau terjadi di dalam setiap doa-doa kita, bahwa ketika kita berdoa, kita mau supaya doa kita pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Nah, bukan perkara yang tidak mungkin ya untuk Tuhan bisa lakukan sesuatu terjadi di dalam setiap kehidupan doa-doa kita. Kita tahu bersama bahwa salah satu kesenangan yang Tuhan lakukan kepada anak-anaknya yang berdoa kepadanya itu adalah apa, Bapak Ibu? Bahwa Tuhan rindu menjawab apa yang diminta, apa yang didoakan oleh anak-anaknya. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana supaya doa kita itu didengar oleh Tuhan dan doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar dari pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan Manase pada saat itu. Nah, kenapa sih sekalipun Manase sudah melakukan kejahatan, sudah melakukan sesuatu yang tidak benar kepada Tuhan, tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab apa yang menjadi doa dia. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, yang saya dapati di dalam doa yang dinaikkan oleh Manase kepada Tuhan, Manase berdoa seperti ini, bahwa di dalam doa yang dia naikkan kepada Tuhan, Manase memohon belas kasihan kepada Tuhan. Katakan di dalam ayat yang ke-12, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan
hati Tuhan Allahnya. Jadi di sini saya melihat Manase memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dia memohon rahmat yang daripada Tuhan. Dia memohon belas kasih Tuhan itu boleh dinyatakan di dalam kehidupan dia. Nah, kenapa sih belas kasihan itu harus diminta dari Tuhan? Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya. Kenapa belas kasihan itu diminta dari Tuhan? Karena hanya kasih Tuhan yang mampu mengampuni kesalahan yang telah dilakukan. Jelas apa yang terjadi dalam kehidupan Manase itu disebabkan karena kesalahan ataupun dosa yang dia lakukan kepada Tuhan. Sehingga kejahatan yang dia lakukan kepada Tuhan mengakibatkan dia diserahkan kepada tentara Asyur. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan tidak benar yang dilakukan oleh Manase lah yang menyebabkan dia mengalami semuanya itu. Oleh sebab itu ketika Manase sadar, dia mengingat tentang belas kasih Tuhan. Dan dia datang memohon supaya belas kasih Tuhan itu dilimpahkan di dalam hidupnya. Dan di dalam belas kasih Tuhanlah, maka Manase mendapatkan pengampunan atas setiap dosa-dosa kesalahan yang dia lakukan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan perjalanan hidup ini, memang kadangkala masalah, kesusahan yang terjadi di dalam hidup seseorang itu bisa jadi itu disebabkan memang karena kesalahan orang tersebut. Nah, yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan adalah seperti ini. Dosa itu menjadi penghalang untuk kuasa Tuhan bekerja atas hidup seseorang. Di dalam Yesaya 59 ayat 2, firman Tuhan katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu menjadi penghalang bagi manusia untuk menikmati rahmat Tuhan yang besar di dalam hidup manusia. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, yang luar biasanya adalah bahwa kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan kepada orang yang berdosa, maka kita tahu bersama bahwa kasih Tuhan tidak hanya berhenti sampai kepada kegagalan manusia. Justru sekali lagi ketika Tuhan mendapati manusia berdosa di hadapannya, kasih Dia boleh dinyatakan. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan yang lain Bapak Ibu ya, firman Tuhan juga katakan di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika mungkin kita menyadari, oh Tuhan, aku menyadari bahwa kalau ini terjadi karena kesalahanku, karena mungkin keteledoranku, karena mungkin ketidakmampuanku untuk aku menguasai diriku. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, sucikan hidupku. Maka di saat itulah Bapak Ibu, rahmat Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan Dia mau mengampuni dosa kesalahan kita. Dan kalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan kalau tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan, maka kita tahu bersama bahwa pada akhirnya kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Memang Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kesulitan, kesusahan yang kita alami ya bukan berarti semuanya karena kesalahan kita Bapak Ibu ya.
Karena kadangkala pun Tuhan juga mengizinkan kesulitan, kesusahan itu terjadi dalam hidup kita untuk menguji kemurnian iman kita. Seperti contohnya di dalam firman Tuhan adalah Ayub. Ayub tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan Ayub? Karena Tuhan ingin melihat kemurnian iman yang dimiliki oleh Ayub. Dan kita melihat Ayub berhasil mempertahankan iman. Dan Tuhan melihat sebuah kemurnian hati yang dimiliki Ayub di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, jadi kita melihat apa yang menyebabkan Tuhan menjawab doa daripada Manasye. Karena yang pertama, Manasye memohon belas kasih Tuhan, meminta supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan pada akhirnya belas kasih Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan Manasye. Tuhan mengampuni dosa Manasye, sehingga pada akhirnya ketika dosa itu sudah dibereskan oleh Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa melepaskan Manasye, menolong Manasye dari kesulitan, tekanan hidup yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang kedua, kenapa belas kasihan itu harus kita minta dari Tuhan? Karena hanya kasih Tuhan yang mampu memulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan anak-anaknya, kadangkala itu dinyatakan melalui teguran ataupun hajaran. Saya teringat dengan satu kebenaran firman Tuhan, apa yang dicatat oleh Kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ya Bapak Ibu, Kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan di dalam bagian ini. Ya, sekali lagi di dalam Kitab Wahyu, pasal 3, ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi bentuk kasih Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya kadangkala itu dinyatakan melalui teguran, ya, yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Dan sebenarnya ketika Tuhan menegur kehidupan anak-anaknya, itu sebenarnya menjadi tanda bukti bahwa Dia mengasihi anak-anaknya. Ya, sama seperti kalau orang tua, Bapak Ibu, ya. Kalau orang tua melihat anaknya salah, ya, ketika dia menegur anaknya, bukan berarti ayahnya itu jahat kepada anaknya. Tetapi karena ayahnya tahu kalau nggak ditegur, kalau anaknya melakukan hal itu terus-menerus, itu akan membahayakan dia. Makanya kenapa kadangkala orang tua itu menegur seorang anak, ya, untuk mengingatkan, jangan lakukan itu. Kamu kalau melakukan itu nanti bisa membahayakan hidupmu loh. Kalau kamu terus-menerus nggak menghentikan tindakan itu bisa membahayakan dirimu. Nah, sama juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala bentuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dinyatakan lewat teguran yang Dia berikan kepada kita. Dan kalau Tuhan menegur kita bukan berarti Tuhan jahat kepada kita. Enggak, Bapak Ibu, ya. Karena Tuhan tahu kalau nggak ditegur, lama-kelamaan ada sesuatu bahaya yang lebih besar yang bisa mengancam hidup kita. Ya. Ada sesuatu yang membahayakan yang bisa merenggut merenggut hidup kita, Bapak Ibu. Makanya di dalam bagian ini kita melihat bentuk teguran ataupun bentuk kasih Tuhan yang dinyatakan kepada Manasye adalah bahwa Tuhan mengizinkan dia ditawan oleh tentara-tentara Asyur. Ya. Dan itu pun juga sebuah peringatan Tuhan kepada Manasye supaya ayo kembali kepadaku, supaya hidupmu itu nggak akan mengalami sesuatu yang bahaya. Sehingga pada akhirnya Tuhan melakukan hal itu kepada Manasye. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 saya akan bacakan Bapak Ibu, ya.
Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ya bentuk teguran, bentuk peringatan Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya itu bermaksud baik. Supaya apa? Tidak terjadi sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan anak-anaknya. Dan yang luar biasanya adalah seperti ini. Tuhan bukan hanya menegur, Tuhan bukan hanya menghajar, Tuhan bukan hanya memperingatkan, tetapi ketika Dia menegur anaknya, Dia pun tahu cara membalut bagaimana supaya anak-anaknya tidak terluka. Ya. Dia tahu bagaimana caranya memulihkan, menyembuhkan anak-anaknya. Makanya ketika Manase sekalipun mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan, menjadi tawanan tentara-tentara Asyur, tetapi dibalik apa yang Tuhan izinkan pada akhirnya membawa dia kembali kemana Bapak Ibu? Kepada kapasitas dia sebagai seorang raja. Di sini Tuhan memulihkan. Jadi kasih Tuhan itu bukan hanya diungkapkan melalui teguran saja, tetapi di balik teguran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, Dia pun juga memulihkan, membalut setiap luka-luka yang mungkin teralami Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, kenapa belas kasih itu harus senantiasa kita rindukan dan kita minta kepada Tuhan. Karena sekali lagi, kasih Tuhan itu mampu memulihkan kehidupan anak-anaknya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang pertama yang tadi kita melihat sekali lagi, kenapa doa yang dinaikkan oleh Manase itu dijawab oleh Tuhan? Ya, karena yang pertama bahwa di dalam doa yang dia naikkan kepada Tuhan, Manase memohon belas kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa di dalam doa yang dia naikkan kepada Tuhan, ada satu sikap yang dibangun di dalam diri Manase, yaitu dia sangat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan di dalam apa yang tadi sudah kita baca bersama-sama di dalam 2 Tawarik Bapak Ibu ya, maka kita mendapati ada satu sikap yang dibangun di dalam diri Manase ketika dia berdoa kepada Tuhan. Selain dia memohon belas kasihan kepada Tuhan, yang dia lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Di dalam ayat yang ke-12 sekali lagi, dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Nah, kemudian ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Jadi yang kedua Bapak Ibu yang kita dapati di dalam diri Manase ketika dia datang kepada Tuhan, jelas dia datang dengan penuh kerendahan hati ya. Dia bukan datang dengan kesombongan ya. Itu adalah satu sikap yang disukai oleh Tuhan. Nah, kerendahan hati yang dimaksud di sini adalah sikap yang mau menyadari tentang keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan dan keberadaan Tuhan bagi hidup kita. Ya. Nah, menilik dari ungkapan-ungkapan yang dinyatakan oleh firman Tuhan tentang siapakah manusia itu, maka kita melihat ada beberapa ungkapan yang seringkali dinyatakan di dalam firman Tuhan berkaitan dengan hidup manusia. Kita tahu bersama firman Tuhan mencatat bahwa hidup manusia itu seperti uap. Kemudian kita juga tahu bersama bahwa manusia itu diciptakan dari debu dan tanah.
Dan juga ada gambaran tentang bahwa hari-hari manusia itu seperti rumput dan lain sebagainya. Nah, dari ungkapan-ungkapan ini kita melihat bahwa sesungguhnya siapa sih kita ini manusia? Manusia itu adalah sebenarnya ada makhluk yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita menyadari bahwa kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan dan penuh kelemahan, maka kita pun juga harus menyadari bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, kita butuh seorang pribadi yang mampu menopang kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang siapakah pribadi yang mampu menopang dan menolong kita makhluk yang terbatas ini Bapak Ibu, maka tidak ada jawaban yang lain kecuali Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah pribadi yang sempurna, Dia adalah pribadi yang berkuasa, Dia adalah pribadi yang tidak terbatas, sehingga ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, Dia memberikan satu topangan yang pada akhirnya menguatkan hidup kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh Manase. Pada akhirnya dia menyadari, siapa sih di balik kesombonganku? Itu sebenarnya aku ini bukan siapa-siapa. Aku manusia yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, sehingga kesombonganku itu hanya membuat aku pada akhirnya mengalami satu keterpurukan di dalam hidupku. Tidak ada gunanya kesombongan yang aku bangun di dalam hidupku, sebab sesungguhnya aku ini makhluk yang lemah, aku makhluk yang tidak berdaya, dan sesungguhnya hanya Tuhanlah yang patut ditinggikan, patut disembah, dan patut dipuji di dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, kenapa di dalam bagian firman Tuhan di dalam ayat yang ke-13 yang tadi sudah kita baca, pada akhirnya Manase mengatakan bahwa Tuhan itu Allah. Ada sebuah pengakuan di dalam dirinya bahwa tidak ada Allah yang layak disembah, bahwa tidak ada pribadi yang layak disembah kecuali hanya Tuhan. Bagi dia, pengalaman dia mendirikan patung-patung, rupanya itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, karena dia membangun sesuatu yang mati, yang tidak bisa diharapkan, sehingga pada akhirnya membuat dia sadar semuanya itu nggak ada gunanya. Hanya Tuhan pribadi yang harus ditinggikan, yang harus disembah, karena hanya Dialah pribadi yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus, hanya Tuhanlah yang layak kita tinggikan di dalam hidup kita. Hanya kepadanya lah seharusnya kita berserah dan berharap. Berharap kepada yang lain itu hanya akan membawa kekecewaan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, ada sebuah hasil yang akan memuaskan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi pelajaran penting yang kita pelajari pagi hari ini. Ada dua hal sekali lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya apa yang kita doakan didengar oleh Tuhan? Yaitu yang pertama, datang kepada Dia, memohon belas kasih Dia. Dan yang kedua, datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Ya, kerendahan hati yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita ini manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan yang tidak akan pernah berdaya kalau Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita. Sebab itu yang membuat kita pada akhirnya menyadari, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau Tuhan di dalam hidupku, sebab tanpa Engkau aku tidak sanggup berjalan dalam hidup ini. Dan hanya Engkaulah yang layak aku tinggikan, hanya Engkaulah yang layak aku sembah di dalam hidupku, sebab Engkau adalah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang saya pikirkan di dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menolong kita bersama-sama. Mari kita akan meresponi firman Tuhan pagi hari ini, dan nanti kita juga bersama-sama kita akan berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Biar Tuhan akan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang sekali lagi menolong kami bersama-sama, bahwa kami menyadari ada masa-masa ataupun waktu-waktu di mana kami seringkali mengalami satu kondisi yang terdesak oleh karena tekanan demi tekanan yang terjadi di dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengatasi segala kesesakan, segala pergumulan, segala tekanan-tekanan yang terjadi di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya ingin memohon belas kasih yang daripada-Mu Tuhan. Kami hanya ingin mengharapkan belas kasihan yang daripada-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu lah Tuhan yang sanggup memulihkan dan menolong hidup kami. Dan Tuhan, kami juga ingin membangun satu kesadaran di dalam hidup kami ketika kami datang kepadamu. Ada satu kesadaran dalam hidup kami. Sesungguhnya kami ini adalah manusia yang terbatas. Manusia yang penuh dengan kelemahan, yang membutuhkan Engkau sebagai pribadi yang tidak terbatas dan berkuasa, sanggup melakukan perkara-perkara besar yang jauh melampaui dari apa yang kami pikirkan. Oleh sebab itu Bapa di surga, apapun pagi hari ini yang menjadi pergumulan kami, menjadi beban-beban yang kami alami dalam hidup kami, kami hanya mau menyerahkan semuanya itu kepadamu Tuhan. Dan kami berseru dan meminta pertolongan yang hanya daripadamu saja Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyempurnakan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan hamba-Mu, juga setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah doa pagi ini secara live streaming Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan lawat mereka, Tuhan akan menjangkau mereka, dan kuasa Tuhan menaungi kehidupan mereka semua. Bapa di surga, sebelum kami bersama-sama mengakhiri doa pagi kami pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan untuk apa yang hari-hari ini sedang terjadi, khususnya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang terpapar virus corona Omikron ini Tuhan, dimanapun mereka berada yang saat ini sedang menjalani isolasi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan akan menjamah sakit penyakit mereka, Tuhan akan memulihkan mereka, Tuhan akan kembali menyegarkan kesehatan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali pulih kesehatan mereka, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas dengan kondisi kekuatan dan kesehatan tubuh yang baru. Sementara mereka menjalani isolasi, Tuhan, biarlah mereka akan senantiasa terus mendekatkan diri kepadamu, dan apapun obat yang diminum, Tuhan sucikan, kuduskan untuk mempercepat proses pemulihan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, khususnya GSCA Ebenezer. Tuhan, hari-hari ini ada persiapan untuk penyusunan program yang baru Tuhan. Tuhan memberkati setiap program-program yang dibuat, biarlah ini menjadi program yang pada akhirnya Tuhan nanti semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga di tahun program yang baru nanti Tuhan, ada sesuatu Tuhan yang kami lakukan yang itu akan membuat pelayanan kami di gereja GSCA Ebenezer ini boleh semakin maju Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan tempatkan untuk melayani di gereja ini Tuhan, mulai dari gembala sidang, wakil gembala, Bapak Ibu majelis, penasehat, staf pastoral, dan para pengerja yang ada. Biarlah kami senantiasa terus Tuhan akan diperlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kami terus Tuhan akan bekerja sama untuk memajukan pelayanan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan juga menolong setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada. Tuhan akan menolong mereka, dan Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah apapun yang hari-hari ini sedang mereka rindukan untuk terjadi dalam hidup mereka, tangan kuasa-Mu yang akan menolong mereka Tuhan, sehingga mereka hidup di dalam penyertaan Tuhan,
hidup di dalam perlindungan Tuhan, dan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang mungkin bergumul dengan masalah-masalah yang lain, Tuhan, Engkau tahu apapun masalah yang mereka hadapi, di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang berkuasa yang akan menolong dan melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Kami percaya mujizat itu sampai sekarang masih terus terjadi dalam hidup kami, dan mujizat itu akan terus menyertai kehidupan kami, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu menyatakan mujizat-mujizat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini dengan segala kegiatan kami, dengan segala aktivitas kami, apa yang akan kami lakukan, kami ingin menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Hari ini dengan apa yang kami lakukan, Tuhan akan buat berhasil, dan hari yang keberkatan akan menyertai kehidupan kami semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama berpisah satu sama lain dari ibadah live streaming pada pagi hari ini, marilah kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan akan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya untuk menjemput kita bersama-sama. Mari semua yang percaya, kita bersama-sama kita mau katakan amin. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, sampai bertemu kembali di dalam ibadah doa pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.